ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya setiap insan pasti akan kembali kepada rahimnya. Artinya dia tidak akan bisa lepas dari orang yang ada hubungan darah, yang ada hubungan rahim, yang disebut dengan istilah silaturahim. Idul Fitri itu selalu dikaitkan dengan silaturahim. Orang berkorban tenaga, bermacet-macet di perjalanan, berkeringat hanya sekedar membela kegiatan yang disebut dengan mudik. Mudik itu tidak lain adalah istilah Islami untuk silaturahim. Mereka berkunjung kepada kedua orang tua, keponakan mengunjungi paman atau bibinya, menantu berkunjung kepada rumah mertuanya. Semuanya adalah memperjuangkan hanya dua kata, silaturahim. Silaturahim para jamaah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Silah artinya hubungan, rahim artinya adalah rahim, yaitu organ tubuh wanita yang di sanalah Allah pernah menitipkan kita 9 bulan lamanya. Maka silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada pemilik rahim. Silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada pemilik rahim, yaitu ibu kita. Rasulullah SAW ditanya, "Man ahaqqun nasi bi husni khusuhbati?" Siapakah orang, wahai Rasulullah, yang paling aku dekatkan pergaulannya di dunia ini? Maka kata Nabi, ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ini menunjukkan bahwa pemilik rahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai anak pun, anak yang soleh adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik rahim, yaitu ibu kita. Para jamaah rahimakumullah, silaturahim ini di dalam Islam tidak main-main. Silaturahim itu justru menilai iman kita kuat atau lemah. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sambungkan tali silaturahminya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hubungan silaturahim, "Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kepada Allah, tempat kalian meminta dan tempat kalian bersandar sesama rahim-rahim kalian. Subhanallah. Allah saja memuliakan rahim dan pemilik rahim, maka kita pun para jamaah harus memuliakan rahim dan pemilik rahim itu juga.
Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Ar-Rahim mu'allaqun tahta arsyir Rahman. Rahim itu digantungkan di bawah arsy Allah yang Maha Penyayang. Taqul, rahim itu berkata, Allahumma wassil man wasalani waqta man qata'ani. Rahim itu setiap hari berdoa, ya Allah, sambungkan dia karena telah menyambungkan aku, dan potongkan dia, putuskan dia karena dia telah memutuskan aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, jika ada famili kita yang memutuskan hubungan dengan kita, apakah kita membalas memutuskan hubungan dengan dia? Pertanyaannya para jamaah, tentu saja tidak. Apabila ada di antara anggota keluarga kita yang memutuskan hubungan, justru kita berusaha untuk menyambungkan dia. Dia tidak mengunjungi kita, maka kita mengalah harus mengunjungi dia. Itulah sebaik-baik orang yang menyambung hubungan silaturahim. Sabda Rasulullah SAW, al-wasil laisa al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil idza qutiya rahimahu yuwassiluha. Penyambung hubungan silaturahim yang sejati adalah bukan yang membalas, tetapi penyambung hubungan silaturahim yang terbaik adalah jika dia diputuskan silaturahimnya, justru dia yang menyambungkan sebagai penengah, sebagai pemersatu, sebagai tonggak dari keutuhan keluarga besarnya. Itulah kata Nabi al-wasil, sebaik-baik orang yang menjalin hubungan silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga para pemutus silaturahim. Alhamdulillah para jamaah, kita mendengar tetangga kita, kolega kita, keluarga kita, alhamdulillah banyak yang datang dari rantau, dari Jakarta, dari Sumatera, bahkan dari luar negeri, merajuk silaturahim di desa Beringin ini. Para jamaah, itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Kita memperkuat hubungan silaturahim antar keluarga besar, menantu menjenguk mertua, keponakan menjenguk paman dan bibinya. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan para jamaah rahimahullah. Di hari yang fitri kita bersilaturahmi. Pertanyaannya para jamaah rahimahullah, pertanyaannya, apakah mampu kita mempertahankan silaturahim sampai nanti di akhirat? Apakah mampu keutuhan keluarga kita ini sampai ke surga para jamaah? Keponakan masuk surga, paman masuk surga, bibi masuk surga, orang tua masuk surga, anak cucu masuk surga, suami ke surga, istri ke surga. Mampukah itu para jamaah? Itu yang harus kita tanyakan para jamaah rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang akan terjadi jika hubungan silaturahim kita sukses sampai ke surga. Maka nanti di surga, nanti kita di surga para jamaah bersama-sama. Rumah paman akan berdekatan dengan rumah keponakan, rumah menantu akan berdekatan dengan rumah mertua, rumah anak akan berdekatan dengan rumah orang tua. Mereka tidak akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena silaturahimnya sukses sampai ke surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka juga beriman, maka akan kami susulkan mereka. Artinya akan kami kumpulkan mereka di surga. Di dunia mereka boleh berpisah, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Papua. Tapi di surga Allah tidak akan merasa tenang. Allah tidak akan menjauhkan mereka. Allah akan menyatukan mereka. Allah akan mendekatkan istana-istana mereka. Begitulah sayangnya Allah kepada mereka yang sukses menjalin hubungan silaturahim dari dunia sampai ke surga. Namun para jamaah rahimahullah,
Andaikan silaturahim kita gagal, maka apakah yang terjadi para jamaah? Apabila ada satu saja anggota keluarga kita yang mampir ke selain surga, apakah yang terjadi para jamaah? Paman soleh ke surga, keponakan justru kena narkoba, ke neraka. Lalu apa yang terjadi? Orang tua ke neraka, anak ke surga, istri ke surga, suami ke neraka. Lalu apa yang terjadi para jamaah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kata Allah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang sudah divonis ke neraka, mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, anak cucuku tebusannya, bakar saja mereka ya Allah, yang penting aku ke surga. Begitulah para jamaah. Kalau sudah hubungan silaturahim kita putus, justru kita saling melawat di hadapan Allah. Seorang bapak akan tega mengorbankan bayinya, ya Allah, bakar saja dia, yang penting aku selamat. Dijadikan anaknya itu tebusan para jamaah. Wa sahibatihi wa akhihi, suami juga begitu. Kalau suami sudah merasa akan disiksa oleh Allah, suami akan berkata, ya Allah, ini istriku ya Allah, bakar dia. Ini saudara kandungku ya Allah, bakar dia, yang penting aku selamat ya Allah. Begitulah teganya Bapak Ibu. Andaikan silaturahim kita hanya berusia di dunia saja, tidak lanjut ke surga. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Bahkan dia akan mengatakan, ya Allah, kalau bisa semua orang dibakar ya Allah, keluarga saya bakar semua ya Allah, tetangga saya bakar semua ya Allah, kolega saya dibakar saja ya Allah, yang penting aku selamat ya Allah. Lalu kemudian para jamaah rahimahullah, Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang suara yang memekakkan telinga, yaitu hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, anak akan lari dari orang tua, ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, suami akan lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, karena pada hari itu semua sibuk dengan urusan masing-masing, takut mereka akan azab Allah. Lalu mereka tidak akan peduli dengan anggota keluarganya. Itu yang terjadi di akhirat para jamaah rahimahullah. Untuk itulah para jamaah, mari kita selalu ingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, karena bahan bakarnya itu adalah dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang dikawal, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, tanpa belas kasihan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak akan mengingkari perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan pukul, pukul. Kalau Allah memerintahkan siksa, siksa. Malaikat tidak akan pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat neraka tidak pernah ada kata belas kasihan. Marilah kita membayangkan para jamaah, betapa indahnya kita ketika semua anggota kita sudah di hadapan pintu surga, bergandengan tangan suami dan istri, bergandengan tangan mbah dengan cucu, bergandengan tangan mertua dan menantu, bergandengan tangan keponakan dengan paman dan bibinya. Betapa indahnya para jamaah rahimahullah. Kita akan bersiap-siap satu keluarga, disambut oleh malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian, kalian sudah menjadi orang baik, keluarga baik, maka masuklah kalian ke pintu surga selama-lamanya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Itu adalah surga Aden yang dimasuki oleh para orang tua yang soleh, para suami yang soleh, para istri yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat menyambut mereka dari semua pintu. Kata para malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Keselamatan atas kalian karena kalian sudah bersabar, terutama sabar menjaga keutuhan silaturahim, maka surga adalah sebaik-baik tempat kampung halaman kalian berpulang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwin bihi alaina musibatad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al sa'rana 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu 'amin wa antum bi khair minal 'aidin wal faidin. Selamat para jamaah menikmati hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan pada tanggal 22 April 2023. Semuanya kita berdoa agar semua keluarga kita utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang berhiaskan Al-Qur'an dan Sunnah dalam kategori sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.